Halo leaders, oke. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau saya memberi tugas ke teman-teman, deadline-nya adalah 1 juta detik. Jadi dalam 1 juta detik teman-teman harus mengumpulkan tugas ya. Pasti bingung kan? Nah, kapan ya deadline-nya gitu ya? Oke, tetapi kalau saya bilang teman-teman tolong tugasnya dikumpulkan dalam waktu 11 hari. Pasti teman-teman paham, oh udah bisa menghitung tanggal berapa kira-kira tugasnya harus dikumpulkan seperti itu. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat sebenarnya 1 juta detik itu kan kurang lebih ya 11 hari ya. Ini kan sebenarnya sama ya, tetapi sangat berbeda jika kita sajikan datanya dalam bentuk detik atau dalam bentuk hari gitu ya, dalam unit, dalam satuan hari gitu ya. Karena teman-teman nggak terbiasa kalau detik itu paling ya 10 detik, kecil ya, atau 100 detik. Tapi kalau 1 juta detik pasti bingung gitu. Nah, disinilah kita perlu belajar gimana sih cara mendeskripsikan data supaya pembaca dari informasi yang kita sajikan ini lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Oke, selain itu, misalkan teman-teman diminta data oleh atasan, misalnya data penjualan gitu. Nah, teman-teman mungkin sering ya pakai menggunakan data tengah. Oke, di sini ada yang namanya bell curve atau eh, kurva lonceng ya kalau bahasa Indonesianya. Ini adalah bentuk dari distribusi normal. Kenapa dikatakan normal? Karena pada umumnya data itu dia ngumpul di tengah seperti lonceng ini ya. Oke, jadi datanya contoh di sini misalnya ini adalah grafik tinggi mahasiswi di suatu kelas. Misalnya mahasiswinya ada 10 orang ya di kelas tersebut. Oke, eh, rata-rata mungkin ya kalau di Indonesia tinggi anak perempuan tuh kira-kira 150-an lah ya. Katakanlah 150 gitu ya. Nah, ini rata-ratanya itu dia di sini di tengah gitu. Nah, kebanyakan tinggi yang lain itu kurang lebih ngumpul di sini 151, 149 dan seterusnya. Sangat jarang data itu di sini misalnya tingginya 2 meter lebih gitu ya anak perempuan. Atau mungkin tingginya hanya 50 cm misalnya. Nah, disitulah kenapa kita sering menggunakan data yang di tengah karena memang data itu ngumpulnya di tengah seperti itu. Oke, jadi dari data tengah itu apa aja sih yang sering kita pakai? Yang paling sering dipakai adalah rata-rata. Tetapi ada juga yang namanya mode atau modus dalam bahasa Indonesianya. Kalau rata-rata kan average ya. Lalu ada juga median, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama, pakai kata median ya. Itu data tengah. Kalau modus itu misalnya di kelas tersebut anak yang paling banyak tingginya itu 151 misalnya ya. 151, 151, ada katakanlah dari 10 orang ada 5 orang yang 151, maka modusnya atau modnya adalah 151 cm. Sementara kalau median itu apa? Median adalah data di tengah. Misalnya kita urutkan data terkecil sampai data terbesar. Misalnya yang tengah-tengah kalau 10 kan mungkin dia genap ya. Anggaplah 11 orang gitu ya. Eh, Anak yang tingginya ke-6 dari bawah maupun ke-6 dari atas itu kan sama ya kan. Kalau 11 kan tengah-tengahnya 6 ya. Nah, itu adalah median. Misalnya ranking ke-6 dari bawah maupun dari atas adalah 153 misalnya. Ya, maka medianya adalah 153. Oke. Dari tiga ini memang yang sering dipakai adalah rata-rata, tetapi teman-teman harus hati-hati. Rata-rata ini bisa misleading ya kalau digunakan terus-menerus. Oke. Contoh nih misalnya, tiba-tiba ada mahasiswi baru, tingginya seperti ini ya, mungkin 2 meter lebih ya. Nah, karena muridnya hanya sedikit, katakanlah hanya ada 10 mahasiswi, karena kita hanya hitung yang cewek aja ya. Hanya ada 10 mahasiswi, lalu datang mahasiswi baru satu orang tingginya 2 meter lebih. Nah, tentunya rata-ratanya itu langsung bisa ketarik ke kanan tuh. Mungkin bisa jadi berapa ya? Mungkin 160-an atau berapa. Akhirnya orang mikir, oh rata-rata 160 nih tinggi anak di kelas ini. Padahal sebenarnya nggak juga. Oke, mungkin contoh ekstrimnya lagi, contohnya nih ya, lebih ekstrim. Misalnya nih,
ini dosen UMM ya, ada 10 orang dosen UMM termasuk saya, katakanlah, punya harta berapa sih? Misalnya nih punya hartanya rata-rata hartanya adalah 1 miliar. Oke, ini kita pakai contoh yang lebih ekstrim lagi. Oke, lalu tiba-tiba Tony Stark, si Iron Man, dia gabung jadi dosen di UMM misalnya. Mungkin dia gabut ya. Oke, hartanya Tony Stark adalah 100 triliun. Oke, sekarang jumlah dosen di UMM ada 11 orang ya. Total hartanya berarti 100 triliun plus 1 miliar. Oke, kalau dihitung rata-ratanya jadi sekarang 100 triliun, mungkin 1 miliar itu nggak berasa ya. Langsung aja 100 triliun dibagi 11 gitu ya. Kita dapat rata-ratanya adalah 9 triliun. Oke, jadi kalau ini dimasukin di koran misalnya, wah rata-rata harta dosen UMM adalah 9 triliun. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu dalamnya akan berpikir, oh saya ini kira-kira hartanya 9 triliun gitu kan ya. Nah, apakah dengan bergabungnya Tony Stark jadi dosen di UMM, saya jadi tiba-tiba menjadi orang kaya? Nggak juga kan, sebenarnya harta saya tetap-tetap aja. Cuman rata-ratanya bergeser jauh. Nah, kalau kita tetap menggunakan modus atau median, nah itu untuk kasus ini lebih akurat seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Eh, Bersama saya lagi Widyo untuk beberapa menit ke depan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistik for business economic, tentang describing data ya. Gimana sih caranya kita menyajikan data supaya enak untuk dipahami atau dicerna oleh si pembacanya. Oke, chapter goals-nya kali ini adalah pertama, teman-teman harus bisa summarize qualitative variables ya with frequency and relative frequency tables. Jadi teman-teman harus bisa merangkum variabel kualitatif dengan frekuensinya dan relatif frekuensi table secara relatif. Lalu yang kedua adalah menggambarkan atau membuat frekuensi table menggunakan baik itu bar chart atau pie chart ya. Lalu yang ketiga meringkas variabel kuantitatif dengan frekuensinya dan frekuensi distribusinya secara relatif ya. Dan yang terakhir menggambarkan distribusi frekuensi menggunakan histogram ya atau frekuensi poligon. Oke, kita lanjut. Oke, contoh di sini untuk learning outcome yang pertama, constructing frequency tables. Gimana sih caranya? Oke, jadi intinya sih frequency table itu kita ngegrupin data kualitatif yang mutually eksklusif, maksudnya tidak saling beririsan ya. Mutually eksklusif itu artinya adalah contoh saya mungkin nggak sih saya lahir di Malang dan juga lahir di Jakarta? Itu kan nggak mungkin ya. Pasti salah satu kalau nggak lahir di Malang ya lahir di Jakarta. Jadi itu hanya salah satu aja. Jadi kita nggak boleh bikin range misalnya antara 1 sampai 10, lalu yang kedua adalah antara 9 sampai 20. Nah itu kan ada overlap ya. Kalau datanya itu dia 10, bisa masuk ke dua kelas tersebut gitu. Makanya harus mutually eksklusif. Jadi biar nggak rancu seperti itu. Oke, contoh ini kita pakai contoh data dari Microsoft Excel. Ini ada data umur, profit, lokasi, jenis kendaraan, dan sebelumnya berapa yang laku ya. Oke, jadi di sini age adalah umur pembeli, profit adalah keuntungan yang didapat jika mobil tersebut terjual ya. Lalu lokasi di mana transaksinya terjadi, pembeliannya, lalu vehicle type atau jenis kendaraan, itu bisa SUV, sedan, compact, dan seterusnya. Dan previous adalah berapa sih jumlah kendaraan yang pernah dibeli sebelumnya gitu. Kalau misalnya 0 berarti dia baru pertama kali ini beli mobil. Kalau udah 1 berarti ini mobil yang kedua, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, contoh ini adalah basic sales data yang tadi.
Oke, kita bisa dari data mentah ini kita bisa buat apa aja. Contoh nih, sales per location. Oke, berarti kita ambil location atau kotanya ya. Nah, ini kita bisa kelompokkan misalnya di lokasi Kane ada 52 mobil yang laku, Olean Olean 40 dan seterusnya. Totalnya ada 180 penjualan. Oke, bisa juga kita bikin relative frequency tables yang terjual di lokasi tersebut. Artinya kita bikin persentasenya ya. Contoh di sini 100%-nya itu adalah 180. Nah, di sini di Ken ada 52. Kita hitung ya. 52 per 180 ini berapa? Akhirnya kita tulis relatif frekuensinya adalah sekitar 0,289 atau kurang lebih 29%. Dan seterusnya. Oke. Oke, lalu juga bisa kita kategorikan berdasarkan jenis kendaraan, sedan, SUV, compact, truck, atau hybrid. Oke, di sini kita tahu jumlahnya 72, 54, dan seterusnya. Lalu kita bikin persentasenya. Jadi 72 dibagi 180, kita dapat 40%, dan seterusnya ya, ke bawah. Totalnya harus 100%. Kalau yang tadi relatif frekuensi dalam desimal, di sini persen sold dalam percentage ya, persen. Oke, lalu learning outcome kita adalah menggambarkan frequency table menggunakan bar atau pie chart. Oke, kalau ini sales per location contohnya kita pakai bar chart ya. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kane 52 berarti di atas 50 ya. Dan seterusnya, bentuknya seperti ini. Teman-teman saya yakin udah bisa semua. Lalu kalau pie chart seperti apa? Nah, ini kalau bisa yang totalnya 100% biar enak gitu. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Pie chart dari data yang ini. Dari sini juga sebenarnya bisa kita pakai pie chart gitu. Cuman di contoh ini dia pakai yang data yang ini ya. Jadi yang ini enggak ya. Tapi bukan berarti nggak bisa seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi intinya sih itu tadi ya, constructing frequency distribution. Nah, ini yang berikutnya. Jadi kita menggrupkan, mengelompokkan kuantitatif data ya, into mutually exclusive and collective exhaustive classes. Jadi kita bikin kelas-kelas ya, range gitulah ya, gampangnya. Oke, kita lanjut aja langsung ke contohnya. Contoh di sini, Miss Catherine Ball of the Applewood Auto Group wants to summarize the quantitative variable profit with frequency distribution and display the distribution with chart and graph. Oke, jadi dia mau digambarkan dalam bentuk chart dan grafik ya. With this information, Miss Ball can easily answer the following question. Jadi dia maunya kalau data itu udah diolah, dia bisa gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yaitu diantaranya, what is the typical profit on each sale? Jadi kira-kira berapa profitnya dalam setiap penjualannya. What is the largest maximum profit on any sale? Jadi berapa sih maksimum atau keuntungan terbesar pada tiap penjualan? Dan yang berikutnya adalah what is the smallest and or minimum profit on any sale? Oke. Jadi berapa sih profit terkecilnya? Lalu around what value do the profit tend to cluster? Jadi pada cluster yang mana dia profitnya berkumpul? Misalnya seringnya di angka sekian dolar gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi solusinya adalah kita harus melihat datanya, data profit dari ke 180 data tersebut. Nah, oke, ini data mentahnya. Di sini kita lihat, kita tahu minimumnya adalah 294, maksimumnya adalah 392. Ini angka terkecil dan terbesarnya. Jadi kita udah tahu nih. Oke, dan kita tahu jumlah datanya adalah 180 ya. Oke. Dari situ pertama kita harus step 1 decide the number of classes. Kita mau kategorikan jadi berapa kelas nih. Oke, caranya gimana? Nah, kita lihatnya dari data 180 ini. 180 ini kita hitung gitu. Kira-kira kalau angka 180 ini dibagi 2, lalu dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, sampai berapa kali pembagian 2 ini, hasilnya dia 1 atau kurang dari 1. Oke. Atau dengan kata lain seperti ini ya, 180 sales itu kan sebenarnya kalau 2 pangkat 8 itu kan 256 ya. Nah ini udah melebihi ya, tapi kita nggak boleh melebihi
banyak-banyak ya. Kalau karena 2 pangkat 7 kan 100 berapa tuh? 128 kan, masih kurang dari 180, jadi kita melebihi 1 kali pangkatnya. Atau gampangnya tadi dibagi 2 terus, sampai berapa kali sih dibagi 2-nya? Sampai hasilnya itu kurang 1 atau kurang dari 1. Kalau kita bagi 2 188 kali, hasilnya di bawah 1. Oke, berarti kelasnya adalah 8 yang kita gunakan. Oke, langkah kedua, kita hitung kelas intervalnya. Oke, data maksimum kita udah tahu yang ini. Oke. Data minimum yang ini. Lalu yang 8 ini kita masukin ke ini. Akhirnya didapat angka 374. Oke, karena di statistik itu biasanya dibaca oleh manusia, tentunya kita ingin angka yang nyaman ya. Dari 374,79 itu kan nggak nyaman. Kita bulatin ke angka terbulat yang nyaman terdekat adalah 400. Oke. Jadi kelas intervalnya adalah 400. Oke, langkah ketiga adalah set the individual class limit. Oke, kita harus mengeset limit-limitnya ya. Oke. Oke, dari situ kan kita udah bisa hitung kan tadi 400 sama 8 ya. Nah, kalau kita kalikan 400 kali 8, tentunya harusnya dia lebih besar dari range-nya. Range itu adalah selisih dari angka terbesar dan terkecil. Di sini kalau kita hitung, range-nya itu yang sebenarnya adalah 3292 dikurang angka terkecil 294, diperoleh angka 2998, di mana ini masih kurang dari 8 kali 400 atau 3200. Jadi kita benar udah menghitungnya yang tadi step 1 dan 2, bisa kita gunakan ini. Oke, sekarang kita udah tahu 400 ya. Nah, kita jajarin nih dari 400 sampai ke 3200 gitu. Nah, ini kita anggap aja ini sebagai angka tengahnya gitu ya. Angka terkecil harus masuk di sini kategori paling bawah, angka terbesar harus masuk di kategori paling besar. Oke. Oke, dari sini 400-nya itu kita bagi 2. Jadi range-nya dia juga harus 400. 400-nya kita bagi 2. Jadi 200 kan ya. Jadi kita dari angka ini kita plus minusin 200 gitu. Contoh 400 plus minus 200, 800 plus minus 200, dan seterusnya sampai 3200 plus minus 200. Akhirnya kita dapat range seperti ini. 400 kurang 200 kan paling kecil 200 sampai 600 dan seterusnya. Oke. Akhirnya kita dapat ini range-nya ya. Untuk 8 kelas itu seperti ini range-nya kurang lebih. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak boleh overlap. Mungkin lebih baik kalau 601 tuh di sini ditulisnya 601, 1001 dan seterusnya supaya nggak overlap ya. Oke. Atau di sini dia pakai up to. Berarti kalau udah 600 harus masuk ke kelas berikutnya seperti itu. Oke. Langkah berikutnya adalah kita hitung tuh dari data-data yang ada tadi berapa sih yang masuk ke range yang katakanlah ini kelas yang paling bawah 1, kelas yang kedua, ketiga sampai yang ke-8 ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ini curve bell juga ya atau distribusi normal. Nah, data biasanya ngumpul di tengah bentuknya seperti bell. Ini tapi kan kebalik ya, bellnya kan seperti ini ya. Kalau kita urutin dari kiri kanan, kalau ini kan dari atas ke bawah ya. Oke, di sini kita akhirnya dapat frekuensinya kelas 1 8 dan seterusnya, totalnya harus tally ya. 180, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, lanjut lagi. Oke. Now that we have organized the data, akhirnya kita punya vehicle sales-nya itu range-nya antara 200 sampai 3.400 kan ya. Lalu profit-nya itu classify using interval 400 yang udah kita hitung tadi dengan lower limit
first class itu 200 dan lower limit second class itu 600. Mungkin 601 ya, lebih enaknya biar aman. The profit are concentrated between 1000 sampai 3000. Mungkin kalau teman-teman tadi lihat datanya ngumpul di tengah di kisaran 1000 dan 3000. Karena di situ ada 157 penjualan mobil yang profitnya antara 1000 sampai 3000. Di mana itu adalah 87% dari data. Lalu kita juga bisa tentukan for each class we can determine the typical profit atau class midpoint. It is halfway between the lower and upper limit of two consecutive classes. Jadi datanya itu dia ngumpul di tengah. Lalu the largest concentration itu kalau kita pilih salah satu kelas yaitu 1800 sampai 2200. Terdapat 45 kendaraan. Di mana persentasenya mungkin teman-teman bisa bagi sendiri nanti 45 dibagi 180. Jadi kalau 1800 sampai 2200 tengahnya kan dia 2000 ya. Jadi kita bisa bilang typical profit kira-kira kalau penjualannya di situ tadi itu kira-kira profitnya adalah 2000 setiap penjualan seperti itu. Ini adalah learning outcome yang terakhir adalah menampilkan frekuensi distribusi menggunakan histogram atau frekuensi poligon ya kata lainnya. Histogram itu adalah grafik di mana classes are marked on the horizontal axis and the class frequency on the vertical axis. Jadi yang jadi horizontalnya itu adalah kelasnya, lalu frekuensinya itu adalah vertikalnya. Kita lihat aja gambarnya langsung. Ini contoh ya yang kita udah rekap tadi. Digambarinnya seperti apa? Tadi dibilang kelasnya secara horizontal. Ini kan kelasnya ya, tetapi dia secara horizontal gini. Lalu frekuensinya secara vertikal gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, inilah yang sering kali data itu bentuknya seperti bell curve ya, atau distribusi normal. Biasanya yang orang rata-rata atau orang yang tengah-tengah itu yang terbanyak ya. Contoh kayak tadi tinggi anak perempuan di kelas ya tentunya yang banyak ya yang sekitar kalau di Indonesia sekitar 150-an gitu ya. Nah, di sini kan juga penjualan ya rata-rata dia ngumpulnya di tengah ini. Gitu. Jadi ini tuh datanya ngumpul di sini tadi. Bahkan sampai 87% datanya ada di antara 1000 sampai 3000 ya. Yang ini nih ada 87%. Yang terakhir dari histogram yang kita udah buat tadi, kita bisa simpulkan apa aja. Pertama, profit itu range-nya antara 200 sampai 3.400 ya. Yang kedua, profit yang diklasifikasikan berdasarkan interval $400 yang tadi kita hitung sebelumnya tadi itu ditentukan dengan mengurangi lower dan upper class limit ya. Contoh lower limit for the first class itu dia 200 ya. Karena kan tadi 400-nya kita bagi 2, lalu data paling kecil ada 400 plus minus 200, akhirnya batas bawahnya adalah 200, batas atasnya adalah 600 untuk kelas yang paling bawah ya. Jadi selisihnya tetap 400 seperti itu. Tiap kelas seperti itu ya. Lalu yang ketiga, profit itu dia terkonsentrasi antara 1000 sampai 3000 di mana 87% data itu ada di situ. Lalu yang keempat, titik tengah itu bisa dicari dengan cara batas bawah range ditambah batas bawah range ditambah batas atasnya dibagi 2. Nah, ini tengah-tengahnya di midpoint-nya dari kelas yang paling bawah, paling nomor 1 adalah 400 seperti itu. Lalu yang kelima, the largest concentration or highest frequency vehicle itu ada di range 1800 sampai 2200 di mana ada 45 kendaraan
45 kendaraan yang ada di kelas tersebut seperti itu. Atau dengan kata lain ada 25% ya di satu kelas itu aja yang di tengah. Karena teman-teman tahu data itu biasanya terdistribusi normal, selalu dia berkumpul di tengah seperti itu. Normalnya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.